Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada hari ini kita belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Misalkan harga mutlak X adalah nilai X dan A adalah suatu bilangan real non-negatif, maka jika harga mutlak X lebih kecil A, jadi kalau ada nanti harga mutlak X lebih kecil dari A, maka penyelesaiannya adalah negatif A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan A. Lihat ini, X nya X, A nya A, ganti. Yang kedua, jika harga mutlak X lebih besar sama dengan A, maka X nya lebih kecil sama dengan negatif A, atau X nya lebih besar sama dengan A. Lihat ini, harus tahu ini. Nah, harga mutlak X itu kalau diganti menjadi suatu fungsi bisa. Misalnya kita ubah menjadi, jika harga mutlak fx lebih kecil dari A, maka negatif A lebih kecil sama dengan fx lebih kecil sama dengan A, sama kayak yang tadi. Yang kedua, jika harga mutlak fx lebih besar dari A, maka fx nya lebih kecil dari negatif A, atau fx nya lebih besar sama dengan A. Jadi sama. Perhatikan contoh berikut. Ada 7 contoh yang akan kita bahas di sini. Nah, kita bahas satu persatu. Jika ada nanti yang tidak tahu, bisa kita diskusikan kembali di classroom ataupun di WA. Untuk yang pertama, harga mutlak X lebih kecil dari 4. Ini sama dengan bentuk yang pertama tadi. Harga mutlak X lebih kecil dari A, maka negatif A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan A. Jadi di sini A nya kita ganti dengan 4. Harga mutlak X lebih kecil sama dengan 4, maka negatif 4 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 4. Soal yang kedua, harga mutlak X lebih besar sama dengan 3. Jadi kalau harga mutlak X lebih besar sama dengan A, maka A nya lebih besar dari A, atau A nya X nya lebih kecil sama dengan negatif A. Ulang ya. Harga mutlak X lebih besar sama dengan 3, maka X nya lebih besar sama dengan 3, atau X nya lebih kecil sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil sama dengan negatif 3, atau X lebih besar sama dengan 3. Ini aturan yang kedua tadi. Baru soal yang nomor 3. Soal nomor 3 ini bentuknya sama dengan soal nomor 1. Tanda pertidaksamaannya lebih kecil. Ini juga lebih kecil sama dengan. Jadi penyelesaiannya adalah negatif 2 lebih kecil sama dengan X tambah 1. Karena di sini X tambah 1 harga mutlak, di dalam harga mutlak itu lebih kecil sama dengan 2. Nah, di X tambah 1 ini harus kita buat X saja. Nah, supaya X saja dia, maka 1 ini kita pindah ke kiri dan pindah ke kanan. Jadi kita kurang 1. Negatif 1 kurang 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2 kurang 1. Ingat, suatu bilangan jika berpindah ruas maka tandanya berubah. 1 ini kita pindah ke kiri menjadi negatif 1. 1 ini kita pindah ke kanan menjadi negatif 1. Makanya di hasilnya menjadi negatif 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Soal nomor 4. Soal nomor 4 sama dengan soal nomor 2. Tanda pertidaksamaannya lebih besar sama dengan. Jadi harga mutlak 2X kurang 1 lebih besar sama dengan 5, maka 2X kurang 1 lebih kecil sama dengan negatif 5, atau 2X kurang 1 lebih besar dari 5. Ingat, lihat tadi aturan yang sudah kita buat tadi di atas. 2X lebih kecil sama dengan negatif 5 tambah 1. Ini datang dari sini. Negatif 1 pindah ke kanan. Jadi negatif 5 tambah 1 negatif 4. 2X lebih kecil sama dengan negatif 4. X nya lebih kecil sama dengan negatif 2. Dibagi 2 dia. Atau 2X kurang 1 lebih besar sama dengan 5. Satunya ini, negatif 1 nya ini pindah ke kanan jadi tambah 1. 2X lebih besar sama dengan 5 tambah 1. Maka 2X lebih besar sama dengan 6. Kita bagi 2, X lebih besar sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil sama dengan negatif 2, atau X lebih besar sama dengan 3.
Selanjutnya kita lanjut nomor 6, nomor 5. Ini tadi ya, nomor 4 sudah, nomor 5. Harga mutlak 2x tambah 3 lebih kecil dari harga mutlak 3. Kalau ada bentuk seperti ini, jangan susah-susah, langsung aja kedua ruas kita kuadratkan. Karena harga mutlak A itu senilai dengan akar A kuadrat. Makanya ini menjadi 2x tambah 3 kuadrat lebih kecil dengan x kurang 3 kuadrat. Jadi yang kiri dikuadratkan, yang kanan dikuadratkan. Nah, lalu yang kanan ini x kurang 3 kuadrat ini kita pindah ke ruas kiri. Jadi nanti di ruas kanan tinggal 0. Jadi menjadi dia 2x tambah 3 kuadrat kurang x kurang 3 kuadrat lebih kecil dari 0. Ini pindah ke kiri jadi negatif, makanya ini kurang. Nah, untuk menyelesaikan bentuk ini nggak usah susah, nggak usah kau kuadratkan, yang ini kau kuadratkan, yang ini kau kuadratkan, nggak usah. Tapi kau ingat saja kelas 9 dulu ya, selisih 2 kuadrat, A kuadrat kurang B kuadrat itu kalau dijabarkan hasilnya adalah A tambah B kali A kurang B. Di sini kita misalkan 2x tambah 3 itu adalah A, ini A kuadrat lah, kurang, ini kurang. B nya kita misalkan x kurang 3, jadi x kurang 3 kuadrat. Jadi A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B, hasilnya menjadi 2x tambah 3 tambah yang B nya tadi nih, x kurang 3 kali 2x tambah 3 kurang x kurang 3. Jadi sama angkanya ini, tapi di sini harus tambah dulu, baru sini harus kurang. Lebih kecil dari 0. Nah, yang ini bisa kita sederhanakan. 2x tambah x 3x. 3 ditambah negatif 3 0, makanya tinggal dia 3x. Lalu yang ini 2x kurang x 1x. 3 dikurang negatif 3 6. Jadi menjadi 3x kali x tambah 6 lebih kecil dari 0. Ini merupakan pertidaksamaan kuadrat dengan pembuat nolnya adalah 3x sama dengan 0, berarti x nya 0. X tambah 6 sama dengan 0, berarti x nya negatif 6. 0 dan negatif 6 ini kita tuliskan dalam garis bilangan dengan catatan bilangan yang kecil di kiri, ini negatif 6, ini 0. Baru ini kelas 9 dulu, pertidaksamaan kuadrat. Ini ada 3 daerah dia. Daerah yang pertama lebih besar dari 0, baru daerah yang kedua di antara negatif 6 dan 0 di sini, baru yang ketiga di kiri dari negatif 6, tentunya yang lebih kecil dari negatif 6. Nah, tanda apa yang memenuhi di sini langsung aja sesuai dengan nilai pertidaksamaan di sini. Kalau dia mulai positif, mulai lalu positif, positif, negatif, positif. Maka kita perhatikan tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil, berarti himpunan penyelesaiannya daerah yang bernilai negatif ini, yang tengah-tengah ini. Mulai dari negatif 6 sampai 0 dituliskan negatif 6 kurang dari x kurang dari 0. Jadi lebih kecil dari 0, lebih besar dari negatif 6, ke kanan negatif 6, ke kiri 0, ini dia. Lalu selanjutnya kita lanjut nomor 6. Nomor 6. Harga mutlak 2x kurang 4 lebih besar dari harga mutlak x tambah 2. Sama halnya dengan nomor 5. Kedua ruas kita kuadratkan, maka dia menjadi 2x kurang 4 kuadrat kurang x tambah 2 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Ini kita misalkan A, yang ini kita misalkan B, maka hasilnya menjadi 2x kurang 4 tambah x tambah 2 kali. Yang kurangnya sekarang 2x kurang 4 kurang x tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Kita sederhanakan, yang ini dulu, 2x tambah x 3x, negatif 2 tambah 2 negatif 2 kali 2x kurang x, x negatif 4 dikurang 2 negatif 6, makanya dia menjadi 3x kurang 2 kali x kurang 6 sama dengan, lebih besar sama dengan 0. Pembuat nolnya ada 2. Yang pertama 3x kurang 2 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 2/3. Yang kedua x kurang 6 sama dengan 0, berarti x nya adalah 6. Kita nyatakan dalam garis bilangan, tentunya 6 di kanan dari 2/3. 6 2/3 sama seperti tadi, positif negatif positif ya, karena di sini adalah bernilai positif.
Nah, karena lebih besar dia, berarti daerah yang menjadi himpunan penyelesaian adalah daerah yang bernilai positif. Ini di kanan 6 dan di kiri dari 2/3. Ya, di kanan 6 lebih besar dari 6. Ini dia, X lebih besar dari 6. Di kiri dari 2/3, X-nya lebih kecil dari 2/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil sama dengan 2/3 atau X lebih besar sama dengan 6. Selanjutnya nomor 7, nomor yang terakhir. Untuk soal nomor terakhir ini kita selesaikan dengan menggunakan definisi. Ya, definisi nilai mutlak. Ingat, harga mutlak X itu adalah X itu sendiri untuk X-nya lebih besar sama dengan 0 atau negatif dari bilangan itu sendiri untuk X-nya lebih kecil dari 0. Jadi harga mutlak 4X kurang 6 itu ada dua itu nilainya, 4X kurang 6 dan negatif 4X kurang 6. Kalau dibuka ini kurungnya menjadi negatif 4X tambah 6. Kalau dibuka tidak ada kurungnya seperti ini, dengan syarat atau batasan X atau pembuat nolnya X-nya lebih besar dari 3/2. 3/2 dari mana? 4X sama dengan 6, X sama dengan 6/4. Sama-sama dibagi 2 adalah 3/2. Nah, yang pertama untuk yang lebih kecil dari 3/2, yang lebih kecil dari 3/2 yang ini, ya. Jadi kita kembali ke soal, harga mutlaknya yang kita ambil yang ini, maka menjadi negatif 4X tambah 6. Tadi aku bilang kalau dibuka kurungnya ini jadi tambah positif yang tetap. Lebih kecil, ini lebih kecil, ikut aja lebih kecil. 3X kurang 1, 3X kurang 1. Ini 3X-nya pindah ke kiri menjadi kurang 3X. 4X dikurang 3X negatif 7X. 6-nya pindah ke kanan menjadi negatif 6. Negatif 1 dikurang 6 negatif 7. Jadi X-nya adalah lebih besar dari 1. Kenapa lebih besar dari 1? Karena tadi sini lebih kecilnya, kok di sini jadi lebih besar. Ingat, suatu pertidaksamaan jika dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, maka pertidaksamaannya berubah. Kalau lebih kecil dia menjadi lebih besar atau sebaliknya. Baru untuk batasan yang kedua, untuk X lebih besar sama dengan 3/2. Ya, kembali ke soal. Untuk yang lebih besar dari 3/2 tentunya nih 4X kurang 6. 4X kurang 6 lebih kecil dari 3X kurang 1. 3X-nya pindah ke kiri jadi kurang 4X kurang 3X X. Negatif 6-nya pindah ke kanan jadi tambah. Negatif 1 tambah 6 sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang atau lebih kecil dari 5. X lebih besar dari 1 dan X lebih kecil dari 5 ini memenuhi batasan. Kalau kita nyatakan dalam garis bilangan, ini dia, ya, ini dia, di antara 1 dan 5, di kanan 1, di kiri dari 5, maka kita nyatakan dalam notasi himpunan penyelesaiannya adalah 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 5. Sekian dan terima kasih.